Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah, teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Ini adalah hari kemerdekaan 17 Agustus 2021. Tema yang akan saya sampaikan di konten kali ini berkenaan dengan kemerdekaan kedaulatan. Semoga ada manfaatnya, bisa diambil kebaikannya. Jika ada salah ucap, salah pemikiran, dan salah yang apapun yang manapun dari dalam diri saya, yang teman-teman, saudaraku sekalian seluruh Nusantara saksikan, mohon dimaafkan, mohon dibukakan pintu hati seluas-luasnya untuk memaafkan diri saya. Karena saya hanyalah manusia biasa, bukan siapa-siapa. Saya tidak ada keistimewaan apapun. Satu-satunya keistimewaan dalam diri saya adalah tidak istimewa sama sekali. Maka apapun yang saya sampaikan, jangan ditelan mentah-mentah. Kaji dan olah kembali. Ini jika bisa diambil sebagai referensi, silahkan ambil. Kemerdekaan dan kedaulatan. Ini yang saya pahami. Alhamdulillah wa syukurillah, kita akhirnya sudah sampai juga kepada hari kemerdekaan. Setelah bertahun-tahun lamanya Bapak pendiri bangsa, sang proklamator, memperjuangkan untuk memerdekakan segenap seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Hari ini adalah tinggal bagaimana kita mengisi kemerdekaan, melanjutkan perjuangan di mana membebaskan segala macam bentuk penjajahan, baik penjajahan secara eksternal ataupun internal. Penjajahan eksternal itu hadir dan datang ketika penjajahan tersebut dari luar diri kita atau dari luar bangsa kita. Namun kita semua mengetahui bahwa Bapak Soekarno sudah menyampaikan bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu lebih susah, lebih sulit karena kau akan melawan bangsamu sendiri. Semoga kalimat ini bisa menjadi bahan kajian, bahan olah rasa dan olah pikir bagi kita bersama generasi penerus bangsa, agar lebih berhati-hati, lebih berwawasan luas, lebih berbijaksana lagi, dan mari tetap menjaga persatuan dan kesatuan, agar apa yang sudah diperjuangkan oleh Bapak pendiri bangsa tidak akhirnya menjadi hancur dan kita membuat beliau bersedih hati. Ketika kita mendengar kata merdeka, maka dalam setiap diri, baik itu rasa atau pemikirannya, selalu ada perkataan dalam sebuah pertanyaan, apakah benar-benar kita sudah merdeka? Ketika kita sudah merdeka, merdeka dari apa? Merdeka yang mana? Karena yang diutamakan, kemerdekaan itu harus ada, dimiliki oleh pribadi-pribadinya terdahulu. Secara manusianya, secara dirinya, harus bisa memerdekakan dirinya sendiri, pribadinya masing-masing,
dari segenap apapun pola pikir, pola pandang, sudut pandang, rasa yang membuat kita terkurung, terpenjara, atau terjajah oleh fata morgana pemikiran perasaan. Hawa nafsu, angkara murka, kepemilikan, pengakuan, penghargaan, pujian, dan lain sebagainya yang membuat diri kita tidak menemukan kesejatian diri kita. Terjajahnya diri kita akan menutupi kesejatian diri kita, mengenal diri, mengenal hak sejati. Manunggaling kaulah diri, manunggaling kaulah manusia, manunggaling kaulah Gusti. Apa yang membuat diri kita terjajah sehingga kita tidak bisa menemukan kesejatian diri kita? Kemurnian hak asasi diri. Kita dijajah oleh pola pikir, kita dijajah oleh informasi, kita dijajah oleh mitos, dongeng, dogma, doktrin, dan konspirasi. Generasi saat ini sudahlah banyak sekali terlalu virus-virus kontaminasi yang membuat kesejatian diri semakin tertutupi. Salah satu terjajahnya pola pikir, rasa, diri sanubari adalah ketika kita tidak mau menggali jauh lebih dalam sejarah asli bangsa ini, sejarah sebenar-benarnya leluhur bangsa ini, menghargai, menghormati perjuangan para pahlawan yang sebenar-benarnya, dan melanjutkan perjuangannya dengan sesungguh-sungguhnya. Saat ini banyak sekali kita saksikan, begitu jelas di hadapan kita, di depan mata kita, bagaimana generasi bangsa tidak mengenali adat budaya tradisi bangsanya sendiri. Mereka lebih menguasai, lebih mengagumi adat tradisi budaya luar negeri yang modern katanya. Adat tradisi budaya kita selalu dijadikan hal-hal yang membuat para generasi bangsa tidak mencintainya. Jangankan mencintai, tertarik pun tidak. Ditutupi oleh dogma, doktrin, konspirasi, mistis, klinik, tahayul. Bahkan sudah sangat kuat sekali bahwa ada tradisi budaya Nusantara itu kuno. Gamelan, wayang golek, jatilan, apapun itu yang ada di Nusantara, saksikanlah beberapa yang masih melestarikan. Dan sekarang dengan kondisi pandemi terkikis, sampai mereka para seniman menjual alat seninya untuk perform dan melestarikan budayanya karena kondisi dan situasi. Semakin dikikis, semakin dihilangkan jati diri bangsa, ciri khas kita. Sebuah bangsa yang akan besar, sebuah bangsa besar akan hancur dengan mudah ketika adat budaya tradisinya sudah tidak lagi dicintai oleh generasi penerusnya. Dihilangkan jati diri bangsanya, maka hilang juga jati diri pribadinya sebagai insan manusia itu sendiri. Temukan dirimu, kau akan menemukan bangsamu. Kau akan menemukan negaramu. Kau akan menemukan Tuhanmu. Mari bebaskan. Mari memerdekakan diri kita dari jeratan penjajahan pemikiran bahwa negara Indonesia, Nusantara ini tidak tangguh. Negara ini, Nusantara ini tidak modern. Negara Nusantara ini tidak istimewa dan tidak ada yang spesial. Bebaskan dari pemikiran itu, hilangkan, merdekakan segenap penjajahan yang ada pada pikiran kita, pada perasaan kita, dan gali terus sejarah budaya adat. Lestarikan itu, majukan itu. Kita adalah sebuah bangsa yang sangat besar. Seluruh bangsa di negara-negara luar sana berpusat kepada peradaban kita. Dahulu Nusantara sempat jaya. Leluhur Nusantara
terjaya di seluruh dunia. Saatnya sudah dekat, waktunya sudah hampir tiba. Mari bangkit, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Sebuah lagu, penggalan lirik kalimat lagu kebangsaan. Kaji, ilhami, isinya maknanya sangat dalam. Bukan hanya sekedar dilantunkan, dinyanyikan setiap hari kemerdekaan tanpa dimaknai isi dan pendalaman. Mari bersatulah sebagai anak bangsa, sebagai penerus negeri ini. Mari buat Ibu Pertiwi kembali tersenyum. Mari buat para pahlawan bangsa kembali terhormati, kembali berbahagia. Kembangkanlah sifat welas asih, tumbuhkanlah kepedulian antar sesama, tanpa memandang, tanpa melihat suku, adat, budaya, agama. Murnikan itu semua, satukan dalam satu wujud. Kita adalah manusia yang berketuhanan satu. Kita adalah manusia yang berasaskan kepada Pancasila. Pancasila disusun dengan sangat luar biasa oleh Bapak pendiri bangsa dan segenap putra-putri terbaik bangsa. Jika kita semua bisa benar-benar memaknai dan menjalani, menjadikan Pancasila sebagai diri kita, maka insya Allah bangsa ini, negara ini akan kembali berjaya seperti sedia dulu kala. Mercusuar dunia itu yang digadang-gadang saat ini. Tapi itu tidak akan terjadi ketika kita tidak bersatu sebagai anak bangsa ini. Hempaskan perbedaan, pererat persatuan. Jadilah seperti pelangi, indah karena berbeda-beda. Selalu ditunggu ketika hujan reda, dan mata selalu ingin terus memandang, menikmati keindahannya. Berbeda-beda, tetap satu jua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa diambil kebaikannya, bukan karena diri sayanya. Saya hanyalah perantara kata-kata manusia biasa yang masih banyak salah dan dosa. Mohon maaf, saya pun tidak bisa menyampaikan secara detail, terperinci atau spesifik tentang apa yang timbul dari pertanyaan di benak-benak seluruh teman-teman saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Jika teman-teman menghendaki, teman-teman berkenan, Sanggar Seni Rumah Cimanggis terbuka untuk siapapun. Bagi yang ingin datang, ingin bertemu dengan saya, berdiskusi, berbincang, curhat, langsung bertatapan dengan saya, silahkan. Saya terbuka. Sanggar Seni Rumah Cimanggis terbuka untuk siapapun. Sanggar Seni Rumah Cimanggis dibuka mulai jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Bagi siapapun yang berminat, yang ingin langsung bertemu dengan saya, karena ada banyak sekali yang tidak bisa saya sampaikan di online atau konten YouTube. Yang saya sampaikan hanya secara general saja. Tentu saja tidak bisa memuaskan setiap pertanyaan yang hadir dalam diri kalian. Silakan, saya tunggu yang berkenan hadir, berkenan bertemu dengan saya langsung ke Sanggar Seni Rumah Cimanggis. Bagi yang ingin hadir, ingin datang bertemu, silakan hubungi nomor di bawah ini. Silakan hubungi Mas Abdul. Buat janji kapan akan datang, jam berapa. Insya Allah, jika semesta menghendaki, Allah merestui, kita akan bertemu di Sanggar Seni Rumah Cimanggis. Semoga bermanfaat teman-teman. Salah kurangnya saya mohon maaf. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Adil, makmur, merdeka, berdaulat diri kita pribadi, agar bisa menemukan kesejatian diri dan berbakti kepada negeri
menjadi manusia paripurna dan mengenal Tuhannya secara sempurna. Tetap kaji dan olah kembali. Ini hanyalah sebuah referensi. Jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Reza Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.